Oke, selamat pagi. Shalom semuanya. Meskipun belum ribuan orang datang, tapi kita mau tetap semangat, oke? Kita mau nyanyikan lagu ini mengatakan as long as kita hidup ya, as long as I breathe, selama masih ada nafas berarti masih ada hal yang bisa kita syukuri, oke? Mari kita bangkit berdiri, kasih tos kanan kiri dulu dong, biar panas. Kita mau pemanasan dulu ya. Nanti kita bilang apa, kalian ikutin, oke? 1, 2, 3, go. Let everything that has breath, praise the Lord. Lebih keras lagi. Let everything that has breath, praise the Lord. Oke, kita sama-sama nyanyi. I praise in the valley, I praise on the mountain, I praise when I'm sure, I praise when I'm down, I praise when I'm numbered, I praise when surrounded. His praise is the water my enemies drown. As long as I'm breathing, I've got the reason to praise the Lord of my soul. Praise the Lord of my soul. I praise when I'm feeling, I praise when I don't. His praise is the water. My praise is the weapon, it's more than a sound. My praise is a shout that brings Jericho down. Katakan as long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I've got the reason to praise the Lord.
Tuhan. Kita punya segalanya. Nothing is impossible for him. Oh yeah. Not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. You can do anything. Give it up for him. To you, I can do anything. Oh, I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. To you, mine eyes are open. The strongholds are broken. I am living life. Nothing is impossible. Oh, yeah. Oh. Katakan, I'm not gonna live. Not gonna live by what I see. Live in my faith. Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Let's get it up for him. To you, I can do anything. Oh, I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. To you, mine eyes are open. The strongholds are broken. I am living my faith. Nothing is impossible. Siapa yang di sini percaya? Sama-sama kita katakan dengan iman. I believe. Oh, I believe, I believe. I believe, I believe in you. Oh, I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Oh, I believe in you. I believe, I believe. Oh, I believe in you. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. To you, mine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, Jesus. Oh, I believe. Oh, I believe in you. I believe. Katakan dengan iman. Oh, I believe in you. I believe. Oh, I believe in you. Amin. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Dia lebih dalam. Lagu ini merupakan lagu yang sangat indah, guys. Karena lagu ini mengatakan bahwa lagu ini merupakan lagu dedikasi hidup kita. Lagu ini mengatakan bahwa tidak pernah aku sesali mengiringi Yesus seumur hidup.
Mari kita tanyakan masing-masing diri kita di tempat ini. Bagaimana komitmen kita dalam mengikut Tuhan? Apa mengikut Tuhan bagi kita cuma hari Minggu saja, waktu di gereja? Dan bagaimana dengan kehidupan sehari-hari? Apa dalam setiap hal kita selalu mengutamakan Tuhan? Apa dalam setiap hal kita selalu bertindak seperti Yesus? Mari pagi hari ini kita mau perbaiki komitmen bahwa apapun yang terjadi, Tuhan, kami mau mengikut Engkau. Sampai selamanya kami mau mengikut Engkau, Yesus. Apapun, berapapun harga yang kami harus bayar, kami mau, Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan, rumah kami di surga, Tuhan. Apa tujuan kami adalah bersama-Mu selamanya, Yesus. Sebagai janji kita pada Tuhan. Takkan pernah ku sesali Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan
tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita semua tahu bahwa kasih itu tidak bisa sepihak. Kasih kalau bertahan dan itu bisa dinikmati, itu harus dari kedua belah pihak. Allah telah memutuskan untuk mengasihi saudara dan saya. Tetapi untuk saudara dan saya menikmati kasih itu, kita harus meresponi dengan kasih. Hati kita harus membara oleh karena kasih itu. Karena kalau tidak, maka kasih Tuhan yang bertepuk sebelah tangan itu akan menjadi kasih yang sia-sia bagi kita. Kasih yang dingin, kasih yang tawar. Bukan oleh karena kasih Allah itu telah berubah, kasih Allah itu telah pudar. Tetapi sering kali yang terjadi oleh karena kasih kita yang menjadi dingin dan tawar. Sehingga kita tidak meresponi kasih itu. Dan hati kita tidak membara oleh karena kasih yang dari Tuhan. Biarlah pagi hari ini saudara dan saya diingatkan bahwa di dalam hidup kita selalu ada proses yang bisa mengubah kita. Entah menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Waspadalah. Mari terbuka di hadapan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, kami hadir pagi hari ini ya Tuhan. Kami membuka diri untuk kami dioperasi oleh firman-Mu. Untuk kami ditelanjangi dan kemudian Engkau hadir memberikan pakaian yang baru. Yang menutupi kesalahan, dosa dan kelemahan kami. Sehingga melaluinya kami dilayakkan di hadapan-Mu. Dan kiranya Tuhan Engkau menolong setiap kami untuk kami menyadari rasa haus dan rasa lapar kami. Dan melalui kebenaran firman Tuhan, hamba-Mu berdoa Engkau mengurapi hamba-Mu untuk hamba-Mu dapat menyampaikan air yang tepat di dalam setiap kami, makanan rohani yang tepat. Oleh karena hati kami adalah hati yang tersedia, hati yang bersedia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini dan berbicaralah kepada setiap kami melalui kebenaran firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Baik, terima kasih buat tim worship yang sudah menolong kita dan juga saudara-saudara yang hadir pagi hari ini. Apa kabar saudara-saudara? Bagaimana? Masih hidup? Puji Tuhan. Ya. Bagaimana bulan Juli ini? Yang saudara-saudara bekerja keuntungan bulan Juli, ya beberapa waktu yang lalu saya ke Jakarta ngobrol-ngobrol, ya macam-macam, ada keluhan-keluhan tentang situasi ekonomi yang katanya sedang melambat. Apapun saudara-saudara yang kita lewati, lalui, hidup harus jalan terus. Lives must go on. Saudara dan saya harus hidup terus dan tahu hal yang penting, hal yang prioritas. Karena kalau tidak, maka banyak hal yang membuat kita kemudian tidak sampai kepada tujuan. Puji Tuhan. Nah, pagi ini saudara-saudara saya akan bicara tentang waspadalah, bahaya mengincar Anda. Waspadalah, bahaya mengincar Anda. Saudara-saudara, kalau kita sadar bahwa ada bahaya yang mengincar kita, maka pasti kita akan memberikan respon. Ya. Misalnya, kalau saudara-saudara sadar bahwa melakukan perjalanan misalnya keluar kota ke daerah yang sepi begitu, bannya sudah gundul, ya. Ban mobil sudah gundul. Maka saudara tidak akan ambil resiko untuk kemudian melakukan perjalanan yang panjang di tengah hutan, karena kalau ban meletus mendadak ada apa-apa,
maka saudara mengalami kesulitan. Pastikan saudara punya ban cadangan, ban reserve saudara. Kalau kita sadar bahwa ada bahaya yang mengincar kita, ada resiko yang mengincar kita, maka saudara dan saya akan memberi atau memiliki sikap berjaga-jaga, sikap waspada. Sayangnya, saudara, tidak semua bahaya yang mengincar kita itu kita sadari. Sayangnya itu. Dan lebih parah lagi, ketika bahaya itu sudah menimpa kita atau kita sudah bukan hanya sekedar bahaya tetapi sudah celaka, maka kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita sedang ada di dalam situasi yang kemudian ada di dalam celaka atau di dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Nah, saya mau mengajak kita untuk merenungkan ada bahaya-bahaya yang kita perlu waspadai, yang kita kalau tidak sadar maka bahaya-bahaya tersebut membuat kita tidak sampai kepada tujuan sebagai orang percaya. Apa tujuan orang percaya? Paling tidak saya melihat ada dua tujuan orang percaya atau dua tujuan dari orang yang percaya kepada Yesus, yaitu tujuan ketika berada hidup di bumi, masih bernafas, dan tujuan nanti pada waktu kita tidak bernafas lagi. Pada waktu kita memasuki keabadian. Bahaya yang tujuan yang pertama ketika saudara dan saya masih hidup di muka bumi ini adalah berhubungan, kalau saudara membaca Matius pasal 25, itu ditanyakan, mana talenta yang saya beri kepada kamu? Pada waktu kamu hidup, pada waktu kamu saya tinggalkan, apa yang kamu lakukan dengan talenta? Jadi saudara, ada tujuan yang berhubungan dengan itu bisa terjadi, bisa dikerjakan ketika saudara dan saya hidup. Ketika kita masih bernafas, ketika kita masih punya tenaga, yaitu tujuan yang berhubungan dengan apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup saya dan saudara, yang harus kemudian menjadi buah selama kita hidup, saudara. Buah selama kita hidup, itu bisa berhubungan dengan karunia-karunia, bakat-bakat, talenta-talenta yang Tuhan percayakan. Saudara dan saya punya bakat talenta yang beda-beda, saudara. Dan di area itu saudara diurapi Tuhan untuk kemudian bakat talenta saudara kemudian menjadi berkat, bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk membangun tubuh Kristus dan lebih luas lagi untuk menyatakan kemuliaan Allah, saudara. Bagi saudara yang punya suara emas, punya suara merdu, ya saudara, saudara punya bakat talenta di situ untuk bisa membuat orang dihibur oleh karena suara saudara. Saudara ketika menyerahkan bakat itu kepada Tuhan, maka Tuhan mengurapi bakat itu menjadi karunia sehingga melaluinya saudara bisa membangun orang lain. Ada yang punya bakat masak. Ada yang punya bakat bersosialisasi. Ada yang punya bakat manajemen, mengatur semua dengan rapi. Nah saudara, ketika bakat-bakat itu diserahkan kepada Tuhan, maka Tuhan mengurapi sehingga kemudian saudara menjadi skillful, menjadi berkarunia di situ. Ada di antara saudara-saudara yang bakat berbisnis. Saudara punya bakat bisnis, saudara punya sense, kepekaan di dalam mengambil keputusan-keputusan bisnis. Mungkin saya bukan orang yang punya bakat itu. Dan disitulah saudara diurapi Tuhan. Disitulah saudara diurapi Tuhan. Saudara tidak mungkin berbisnis nanti di surga atau di neraka. Tidak mungkin. Selama kita hidup, maka itu bisa dikerjakan. Jadi ada tujuan Tuhan yang kemudian diberikan kepada kita yang bisa kita lakukan terjadi pada waktu kita hidup. Dan ada tujuan Tuhan yang terjadi nanti ketika kita sudah mati. Yaitu di dalam
keabadian bersama-sama dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, sementara itu dalam perjalanan memenuhi tujuan tersebut, saudara-saudara dan saya harus tahu bahwa kita itu ada bahaya-bahaya yang mengancam kita, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kita akan membaca, kita akan siap-siap memperhatikan Lukas pasal 8 ya. Lukas pasal 8 ini yang kemudian menjadi dasar dari teks kita. Lukas pasal 8. Di situ saudara-saudara berbicara tentang perumpamaan penabur. Perumpamaan penabur. Perumpamaan tentang penabur. Saudara-saudara, saya tidak akan baca secara detail perumpamaan tentang penabur di dalam Lukas pasal 8. Tapi saudara-saudara, kalau saya memperhatikan konteksnya adalah Lukas pasal 8 itu pada waktu Lukas pasal 8 ayat 1, Yesus berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa. Dan kemudian Yesus memberitakan firman Tuhan, memberitakan tentang kerajaan Allah. Dan setelah itu muncul satu respon yang luar biasa. Orang-orang yang sakit disembuhkan, orang-orang menerima firman, hidupnya diubahkan. Sehingga kemudian setelah orang-orang itu berkumpul dan mengikut Yesus, mendengarkan apa yang disampaikan Yesus, lalu Yesus menyampaikan perumpamaan tentang 4 jenis tanah, perumpamaan penabur. Perumpamaan penabur. Dan kalau kita perhatikan di sini, maka berbicara tentang perumpamaan penabur, ada beberapa kebenaran yang saya temukan, saudara-saudara, tentang penabur. Yang pertama, bersaksi dan berkhotbah adalah suatu tugas pelayanan yang beresiko. Apa maksudnya ini? Saudara-saudara, dikatakan bahwa Yesus mengatakan ketika dia pergi ke kota, ke desa, pergi kemana-mana memberitakan Injil, maka dia menggambarkan dirinya sebagai penabur. Sebagai penabur. Dan sebagai seorang penabur, maka mengharapkan adanya tuaian, saudara-saudara. Adanya tuaian. Saudara-saudara yang berbisnis, saudara yang menabur, istilah menabur ini kan investasi. Saudara yang berinvestasi tentu tidak mau investasi bodong. Investasi yang saudara kemudian sudah tahu bahwa itu investasi yang pada akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Saudara mau pasti berinvestasi, menabur untuk sesuatu yang kemudian akan return, akan kembali, saudara. Dan saudara pasti kita mempertimbangkan berbagai macam hal. Kenapa? Karena benih investasi kita itu bukan benih yang murah. Benih yang mahal. Yang kalau kita tabur dan kemudian setelah beberapa waktu tidak menghasilkan apa-apa, maka saudara-saudara saya yakin tidak ada di antara saudara yang menabur di dalam investasi pekerjaan saudara-saudara dan berharap, ya saya hanya sekedar menabur, nggak apa-apa nanti kalau saya nggak dapat apa-apa, ya Tuhan tahu semua yang terbaik. Serohani-rohaninya saudara-saudara, pasti saudara mengharapkan sesuatu. Ya kan, nggak mungkin itu justru nggak rohani ya saudara. Saudara kalau menabur dan tidak mengharapkan buah itu nggak rohani. Mengapa? Karena berarti kita nggak sungguh-sungguh mencermati, memperhatikan benih kita, memperhatikan tanah di mana kita akan menabur. Kita tidak bertanggung jawab dengan benih yang Tuhan percayakan. Jadi kalau kita menabur pasti harus mengharapkan benih. Saya bukan bicara pamrih, tapi saya bicara tentang investasi. Kecuali kalau saudara melakukan kebaikan, itu beda. Tetapi kalau kita dengan sengaja menabur, maka kita mengharapkan buah. Karena itu sesuatu yang berhubungan dengan tanggung jawab kita. Nah, Yesus berbicara tentang menabur benih, itu menabur firman Tuhan. Menabur firman Tuhan. Dan menabur firman Tuhan dilakukan dengan apa? Dengan bersaksi, dengan berkhotbah. Ya. Saudara-saudara bersaksi dan berkhotbah, saudara-saudara yang sharing di KTB, saudara sedang menabur. Saudara dan saya sedang menabur. Nah, sama seperti seorang petani kalau menabur, maka saudara-saudara, kalau kita tahu bahwa kita menabur di tanah yang
kering, tanah yang tandus. Kita ini ya tidak terlalu punya ekspektasi ya saudara-saudara. Kita tidak punya harapan yang tinggi-tinggi ya, yang paling tidak bertunas. Tetapi kita tetap punya harapan untuk buah. Nah saudara-saudara, bersaksi dan berkhotbah adalah suatu tugas pelayanan yang beresiko. Kenapa saudara-saudara? Karena ini adalah titik awal dari adanya benih yang ditaburkan. Pertama, bagi pengkhotbah, kalau pengkhotbahnya nggak benar, hidupnya nggak benar, saudara-saudara. Saya khotbah tentang saudara-saudara, saudara harus setia kepada pasanganmu, misalnya begitu ya. Saudara harus baik kepada pasanganmu, saudara harus besi menajamkan besi, harus saling membangun, saling memaafkan. Ternyata saya nggak ngomong sama istri saya sudah 3 hari. Siwa, apa itu? Kita nggak ngomong, lagi jengkel. Lalu saya khotbah tentang kita harus mengasihi musuh kita. Amin, jemaat mengatakan amin. Saya tabur benih itu, tapi sebagian benih itu busuk. Kenapa? Karena istri saya akan mengatakan, percuma ngomong tok. Anak-anak saya yang melihat kehidupan saya di rumah, papa pinter ngomong. Saudara-saudara, berarti di dalam diri penabur itu ada resiko. Itu sebabnya Yakobus mengatakan begini, saudara-saudara, janganlah ketika dia bicara tentang lidah, janganlah kamu berambisi, menginginkan menjadi guru. Karena bagi orang yang menjadi guru akan dituntut lebih tinggi daripada muridnya. Jadi saudara-saudara, itu sebabnya pemimpin KTB, kita yang memiliki tugas pelayanan menyampaikan firman Tuhan, ketahuilah posisi kalian, posisi saudara itu adalah posisi yang sangat strategis. Karena kalau kita menyebarkan benih-benih yang busuk, benih-benih yang tidak berkualitas, itu jatuh di tanah hati orang-orang yang berbeda. Tanah hati yang gembur, tapi karena benihnya tidak berkualitas, saudara-saudara, maka akan tumbuh pohon yang kemudian juga tidak berkualitas. Jadi kita harus bertanggung jawab, saudara. Harus bertanggung jawab. Dan yang kedua, saudara-saudara, ketika kita sudah menaburkan firman Tuhan. Nah persoalan, Tuhan Yesus memberikan 4 jenis tanah. Itu berarti, saudara-saudara, ketika saudara mendengar firman Tuhan, saya tidak tahu jenis tanah Bapak Ibu sekalian. Saya enggak tahu. Tidak tahu. Apakah tanah gembur? Tetapi sebagai seorang petani, saudara-saudara, petani punya tugas itu menyiapkan lahan. Nah, inilah tugas bersama di dalam sebuah ibadah, saudara-saudara. Saudara, pemimpin pujian, singer, pemain musik, lalu usher, kemudian soundman, mulmed, semua bekerja sama untuk memastikan bahwa ketika benih ditabur, itu hati siap. Hati siap. Jadi kalau saudara-saudara, para buruh dari petani ini tidak mau kerjasama, apa yang terjadi, saudara-saudara? Tanah tidak digarap, dipersiapkan dengan benar, maka saudara-saudara, ketika benih yang mahal, sekalipun penaburnya ini adalah penabur yang sudah menyiapkan benih sungguh-sungguh, dipersiapkan, dicuci, dibersihkan, digumuli, doa, puasa, tetapi kalau para pekerja yang lain tidak serius membersihkan dan mempersiapkan hati ketika ibadah, maka saudara-saudara, benih itu bisa jatuh di tanah yang tidak siap. Jadi peran dari tim
pelayanan itu sangat penting, saudara-saudara. Sangat penting. Karena kalau tidak, kalau kita misalnya terburu-buru ke gereja, nah ini baru satu orang per orang. Kalau kita terburu-buru ke gereja, kalau dulu saudara-saudara kadang-kadang ke gereja ini kan kemudian setrika baju dulu. Setrika baju dulu. Lalu karena udah mepet, setrika baju langsung pergi. Tiba-tiba setelah sampai di gereja, setrika udah saya matikan belum ya? Saudara gelisah. Aduh, nanti kalau terbakar gimana? Kompor udah dimatikan belum ya? Saudara, masing-masing saudara bertanggung jawab untuk mempersiapkan hati kita. Kalau pikiran kita pergi kemana-mana, kita ada di gereja, tetapi hati kita itu tidak siap. Saudara, benih itu akan sia-sia. Akan sia-sia. Itu sebabnya ada tanggung jawab yang kedua, yaitu dari pihak, tanggung jawab yang ketiga dari pihak saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati. Saudara-saudara, tahukah saudara-saudara rahasia dari satu khotbah? Rahasia satu khotbah itu bukan hanya ditentukan oleh pengkhotbahnya, tetapi juga ditentukan oleh pendengarnya. Karena kalau pendengar siap, kalau pendengar hatinya terbuka, kalau pendengar punya harapan-harapan ekspektasi yang hanya tertuju kepada Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang pengkhotbah ini macam-macam modelnya. Macam-macam pengkhotbah. Ya, ada pengkhotbah yang cocok dengan kepribadian kita. Mungkin kita suka yang lucu. Ya kan? Kalau aduh saya suka. Saya sudah stres di pekerjaan. Dengar dia kalau khotbah lucu. Saya senang. Ada yang sukanya khotbah dikit-dikit gar gitu ya, ketawa apa ini isinya gak ono misalnya gitu ya. Saya mau yang berat-berat. Ada yang kesukaannya tuh khotbahnya yang berat-berat, saudara. Ada yang suka yang khotbahnya ini khotbah kok penderitaan aja ini. Pikul salib terus ini ya. Kapan ini senengnya? Ini susah melulu ya. Susah, sulit. Ada juga yang sukanya begitu, saudara. Ada juga yang sukanya berkat, saudara. Aku ini sudah gagal di pekerjaan. Ini dengar janji firman Tuhan, ini aku senang. Dekat berkat, aku diberkati. Wah, aku diberkati. Harta bangsa-bangsa akan datang. Puji Tuhan, haleluya. Saudara-saudara, begitu banyak macam kebutuhan. Tetapi saudara-saudara, bayangkan kalau tiap orang datang dengan berbagai ekspektasi yang berbeda-beda. Lupa bahwa yang kita butuhkan adalah benihnya, bukan buahnya. Artinya apa? Saudara, benih firman Tuhan itu adalah sesuatu yang kecil. Benih itu kecil. Misalnya benih bicara tentang ketaatan, bicara tentang hal-hal yang lain, ini bunga-bunga. Lucu, serius, itu bunga-bunga. Saudara dan saya harus bisa menangkap ini benihnya apa. Firman Tuhan hari ini bicara tentang ketaatan, itu benihnya. Ada hal dibungkus dengan cerita lucu, dibungkus kesaksian yang wow. Saudara bisa diberkati oleh orang yang mungkin kata-katanya sederhana, atau orang yang mungkin karena dia kuliah tinggi, punya gelar yang bagus, dia bisa menjelaskan secara eksegetikal, secara bahasa, dan kita sebagai orang yang suka dengan itu. Tetapi saya mau katakan semua, itu hanyalah kulit. Saudara dan saya harus benar tahu apa benihnya buat saya. Karena benih itulah yang akan tumbuh. Saudara mungkin terpana dengan orang yang punya pengetahuan luar biasa ketika dia berkhotbah. Lalu saudara, saya mau seperti dia. Saudara, itu baik. Tetapi saudara berbeda dengan dia.
bisa menjadi model. Tetapi di balik apa yang dia katakan, benihnya apa? Bicara tentang kesetiaan mungkin, bicara tentang pertobatan mungkin, pernahkah saudara melihat ada orang yang suka sekali dengarkan khotbah seseorang, tetapi hidupnya tidak berubah? Kenapa? Dia hanya makan kulitnya saja. Seperti saudara, ada orang yang makan kuaci, itu suka ngemut kulitnya aja. Ya, saudara, diemut, asinnya itu suka. Setelah itu dilepeh, saudara. Kadang-kadang kita mencari pengkhotbah, tapi saya mau katakan, dimanapun saja firman Tuhan diberitakan tetap sama. Di dalamnya ada benih. Yang kalau kita tidak tangkap benih itu, dan kita hanya puas dengan kulitnya, saudara, apakah kulit bisa bertumbuh dan menghasilkan buah? Tidak, saudara. Tidak, dan itu sudah dikatakan di dalam 2 Timotius. Paulus sudah memperingatkan ini. Waspadalah, berhati-hatilah tanda-tanda akhir zaman. Bahwa orang akan suka dengan apa yang menyenangkan telinga mereka. Saudara, suka. Kenapa? Karena hidup makin stres. Karena tekanan hidup. Karena banyak persoalan, saudara-saudara, modernitas itu membuat manusia makin kompleks, sekalipun kelihatan makin sederhana. Kalau dulu membersihkan baju, saudara-saudara harus pergi ke sungai, betul ya? Saudara harus bawa ember, sekarang tinggal pencet aja, masukkan semua, langsung dengan pengeringnya. Begitu simple. Tapi saya tanya saudara, untuk hari ini saudara mau makan, pilihannya begitu banyak. Perhatikan, modernitas membuat pilihan makin banyak, hidup makin kompleks. Yang lalu saya ketemu Excel, saya tanya, gimana Excel? Aduh Pak, aku lihat di BSD ini makin banyak ruko. Aku ingin tempat yang sepi aja Pak. Aku ingin tinggal, aku suka tinggal di Malang aja Pak, sepi. Saya bilang, Malang juga satu kali akan ramai seperti ini, Sel. Perkembangan membuat kehidupan makin rumit. Yang membuat kita ujung-ujungnya tanpa sadar, kita akan seperti yang digambarkan Paulus. Kita hanya mau dengar firman Tuhan yang menyenangkan telinga kita. Dan kita tidak belajar untuk menangkap apa benihnya untuk saya. Karena hanya benih yang akan bertunas, bertumbuh, dan berbuah. Kalau saudara dan saya hanya puas kulitnya saja. Satu kali saudara, aku sudah bosan dengan kulit asin ini. Aku mau cari kulit yang manis. Saudara cari pengkhotbah yang lain lagi. Yang manis, yang menyenangkan. Tapi setelah 10 tahun hidupnya sama saja. Sebab apa? Dan ketika firman Tuhan mengatakan ketika badai kehidupan datang, dasar hidup hanya bisa terjadi kalau firman Tuhan ditaati, firman Tuhan, benih firman Tuhan dilakukan. Itulah yang kemudian dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa pondasinya itu batu karang. Nah, yang kedua saudara, kebenaran di dalam perumpamaan penabur ini yaitu puji Tuhan. Pada peristiwa Lukas pasal 8 ini ada kebangunan rohani di dalam pelayanan Yesus. Ada pelayanan Yesus saudara melakukan mujizat, berkhotbah yang relevan pada waktu itu dengan perumpamaan, dengan bahasa yang dimengerti. Tapi itu semua adalah bungkus. Benihnya Yesus bertanya. Yesus mengatakan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Yesus, disitulah benih-benih. Nah, ada kebangunan rohani yang terjadi. Dan next. Ini Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3 dikatakan. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Saudara perhatikan nih, kenapa Yesus mengajak muridnya? Mempersiapkan tanah. Perhatikan, ketika orang-orang lapar, Yesus mengatakan, kasih mereka makan. Murid-murid mengatakan, Guru,
Ini kalau kasih makan 5.000 orang lebih ini, 200 dinar nggak cukup guru. Artinya saudara-saudara, gereja tidak bisa berjalan hanya oleh seorang pendeta saja, gembala saja. Kalau saudara berpikir karena khotbah orang itu saja, saudara-saudara salah. Gereja akan berjalan kalau ada murid-murid yang bersama dengan gembala. Nah ini terjadi, Yesus saja yang super power. Yesus berjalan di atas air. Ngapain Yesus repot-repot memuridkan orang model Thomas yang ragu-ragu? Ngapain Yesus memuridkan Yudas yang akhirnya mengkhianati dia? Kenapa? Tidak, saudara-saudara. Karena Yesus memang membangun kerajaan Allah, di mana semua orang itu menjadi warga kerajaan Allah. Nah, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena. Ada orang-orang yang punya kasus berat tetapi disembuhkan, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Wow, terjadi revival yang luar biasa. Yohana istri Kusa bendahara Herodes, ini dia punya posisi penting. Susana dan banyak perempuan lain, perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jelas di sini benih yang Yesus tabur mulai bertunas. Mereka yang punya kekayaan mulai memberi kekayaan. Mereka yang tadinya dibelenggu oleh kuasa kegelapan, oleh iblis, 7 roh jahat, sekarang melayani Tuhan. Wow, ini saudara-saudara, ini mulai bahwa benih itu mulai bertumbuh. Disitulah yang kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan tentang penabur. Saudara-saudara, apakah Yesus puas bahwa orang-orang ini kemudian mengikut dia saja? Tidak. Yesus mengharapkan buah. Benih ditaburkan bukan hanya untuk bertunas dan bertumbuh, tetapi satu kali akan berbuah. Buahnya apa, saudara-saudara? Buahnya buah roh. Dan yang kedua yang dituntut dari setiap kita, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, yaitu saudara dan saya mempersembahkan murid-murid, memuridkan orang lain. Kalau kita berpikir kekristenan kita itu buahnya supaya saya lebih baik lagi. Yang tadinya saya marahan sekarang saya sabar. Yang tadinya saya suka dendam sekarang saya pengasih. Yang tadinya saya pelit sekarang suka memberi. Yang tadinya saya bukan lemah lembut, bukan lembut hatinya. Saya itu sensitif, gampang emosi. Sekarang hati saya lembut. Tapi berhenti di saya. Saudara-saudara, benih Tuhan, firman Tuhan bukan hanya berhenti supaya we are getting better. Supaya saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Saudara perhatikan. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus mengatakan dalam Matius pasal 28 ayat 19-20. Pesan sebelum Yesus meninggalkan muridnya, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah aku ajarkan. Saudara dan saya punya otoritas mengajar kalau kita bisa, betul ya? Andai kata kemudian saya mengatakan, Mon, ayo tak latih. Tapi Raymond gak pernah lihat saya nyetir mobil. Pasti dia akan bertanya, loh Pak Agus bisa nyetir toh? Ah percaya saja, saya kan punya SIM. Saudara-saudara, berapa lama saudara menjadi orang Kristen itu seperti SIM. Tapi kalau saudara tidak melakukan firman, kita gak punya otoritas untuk mengajar orang lain. Kita memuridkan karena kita telah dimuridkan. Amin, saudara-saudara. Itu sebabnya, saudara-saudara. Saudara bicara tentang, saudara-saudara kita semua harus on time ya, tepat waktu ya. Ternyata saudara enggak on time. Apakah saudara bisa punya otoritas? On time dengan catatan. Gitu.
Saudara-saudara, mari kita akan belajar menjadi murid Yesus yang kemudian bisa memuridkan. Kenapa? Karena itu buah yang dituntut. Kadang-kadang ada orang Kristen yang hanya hidup baik dan berhenti di situ. Karena dipikir menjadi orang percaya hanya untuk masuk surga. Kalau untuk itu, Yohanes pasal 3 ayat 16 itu enggak ada ayatnya, saudara-saudara. Karena Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga, perhatikan, kasih Allah akan dunia, bukan hanya akan Agustinus saja, bukan hanya untuk, karena begitu besar kasih Allah akan orang Kristen, bukan. Akan dunia ini, saudara-saudara. Dan kata dunia itu, saudara-saudara, bicara bukan geo. Geo itu tanah dan lain sebagainya, tetapi tentang kosmos. Kosmos itu apa? Kosmos itu penghuni dunia, saudara-saudara. Itu manusia beraneka ragam dan beraneka macam, saudara-saudara. Yesus mati untuk semua itu. Untuk macam-macam orang itu. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya ia tidak akan binasa. Ini tujuan dari kematian Kristus. Supaya seluruh kosmos isi dunia ini tidak binasa. Bayangkan kalau kita berpikir Yesus hanya mati untuk saya supaya saya tidak binasa. No. Yesus mati untuk saya supaya dunia juga tidak binasa karena mengenal Kristus. Saudara-saudara, itu buahnya. Itu buahnya. Jadi betapa serius ini, saudara-saudara. Betapa serius apa yang dilakukan oleh Allah sebagai pengusaha untuk memastikan saudara dan saya berbuah. Berbuah. Selama kita hidup. Dan kalau nanti itu saudara-saudara. Saudara-saudara. Kalau kita sudah melakukan semua itu. Saudara jangan terlalu dipikirkan bagaimana nanti. Karena jelas. Matius pasal 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi ia yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Lakukan kehendak Bapa saja. Lakukan kehendak Bapa. Saudara-saudara, saya beri contoh bahwa benih, berapa waktu yang lalu kami ada persoalan ya. Ada persoalan. Sekolah yang saya pimpin dituduh melakukan kecurangan-kecurangan. Wah, ini sebuah tuduhan serius, saudara-saudara. Tuduhan serius. Dan itu disampaikan secara publik, dalam pengertian secara publik. Ada yang berkirim surat kepada pimpinan saya, yaitu Badan Pengurus Pusat yang menunjuk saya sebagai ketua dari sebuah sekolah teologi. Dan kemudian surat itu diberikan kepada saya. Pak Agus, ada surat seperti ini, tolong Sati tanggapi. Waktu saya baca ini, saudara-saudara, wah ini tuduhan serius ini. Masa sekolah teologi dituduh seperti ini. Dan saya langsung kumpulkan staf inti, pemimpin inti, dan saya bahas ini. Dan kami kemudian memberikan respon tertulis. Dan tanggal 17 yang lalu kemudian diadakan pertemuan dengan orang yang mengirimi surat itu. Wow, saudara-saudara, saya pernah sampaikan ini. Orang itu bicara sangat, waduh, ini orang ini apa ya? Enggak tahu bagaimana. Saya bilang hampir mengundang dosa-dosa masa lalu saya. Kamu enggak tahu ya, saya orang Madura. Saya bilang. Pernah waktu kerusuhan itu tiba-tiba bangkit ya, saudara-saudara. Waktu kerusuhan saya bawa parang gitu, saya bilang, wow, ini pendeta nomor 2, Madura nomor 1 ini. Saya waktu itu, saya bawa parang, saya kawal istri saya dan saya bilang, wah, saya bilang kalau ada apa-apa, saya bilang entah kamu atau saya. Kalau saya, waktu itu saya yakin masuk surga aja gitu ya. Tetapi saudara, kenapa? Saya tidak asah parang saya, saudara. Parang saya enggak tajam. Mahasiswa saya tanya, Pak Agus, kenapa parangnya enggak tajam itu? Mereka asah.
Kamu tahu, mereka ini sakti. Kalau kamu potong, pernah dengar cerita mereka dipotong lalu air hujan ditempel begini, pulih kembali. Kalau saya potong, gak ada lukanya, tapi dalamannya rusak. Karena parang saya tumpul, saya bergurau. Tujuannya apa? Saya membawa parang bukan untuk membunuh orang. Ya karena semua bawa parang mahasiswa saya. Masa saya bawa Alkitab, saudara-saudara. Rohani sekali saya, saudara-saudara. Ya saya bawa parang, tapi saya pastikan kepada mereka, kita lakukan pembelaan diri. Bukan kita agresif dan aktif. Nah kembali saudara-saudara, bahwa saudara-saudara kadang-kadang ketika saudara diperhadapkan dengan orang-orang yang mengulik dosa saudara-saudara, atau mengulik masa lalu, kelemahan kita, lu jual gua beli. Dan saudara perhatikan bahwa inilah yang juga bisa mengancam benih yang bertumbuh di dalam diri kita, saudara-saudara. Waktu saya membela sekolah ini dengan benar, integritas dijalankan, kenapa kamu bicara begitu? Dan saudara-saudara, wow, macam-macam. Staf saya kemudian mengatakan, Pak Agus, biar nanti kalau Pak Agus ketemu, saya juga ikut. Saya bilang, kamu gak perlu ikut. Kamu terlalu muda, kamu nanti emosian. Gak apa-apa saya ketemu. Dan saudara-saudara, tanggal 17 kami ketemu, kami selesaikan saudara-saudara. Dan pada waktu sebelum tanggal 17, saya bicara tentang benih ya. Khotbah yang saya sampaikan, Matius pasal 7 Matius pasal 25 yang bicara tentang memisahkan kambing dan domba. Itu berbicara kepada hati saya. Bahwa nanti raja akan memisahkan kambing dan domba. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kami bisa dikategorikan domba atau kambing? Lalu Yesus berkata, ketika aku lapar, ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku ada di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Orang-orang heran. Kapan kami melihat Yesus haus, lapar, telanjang, di penjara, kapan? Jawaban Yesus itu menjadi benih firman Tuhan di dalam hati saya. Yesus mengatakan begini, setiap apa yang kamu lakukan untuk hambaku yang terkecil, kamu telah melakukan untuk aku. Saudara, hambaku yang terkecil itu siapa, saudara-saudara? Kita pikir seringkali yang haus, lapar, yaitu siapa? Mungkin orang di pinggir jalan, ya, yang kita kasih nasi kotak, betul ya? Yang lapar, yang telanjang, orang-orang mungkin gelandangan, gak punya rumah, itu hambaku yang terkecil. Atau orang-orang yang di penjara, kita pelayanan penjara. Saudara-saudara, itu benar, bukan salah. Tapi jangan lupa ada makna yang lain. Karena orang-orang ini tidak menyadari bahwa itu dilakukan untuk Yesus. Semua tidak sadar. Nah kalau orang miskin dan lain sebagainya, kita seperti punya kesadaran itu Yesus. Bagaimana dengan musuh saudara-saudara? Firman Tuhan bicara kepada saya, benih bicara. Bukankah di matamu orang ini kamu anggap kecil? Karena kamu marah kepada dia. Orang ini telah menghancurkan, menjelek-jelekkan institusi yang kamu pimpin. Dan kamu pemimpinnya. Bukankah kamu memandang dia sebelah mata? Wah, saya berdialog dengan Tuhan. Tapi Tuhan, dia telah menyerang institusi yang dasarnya integritas. Nama kami dihancurkan. Nama kami mengalami pembusukan. Mungkin itu sebabnya mahasiswanya menjadi berkurang karena dia koar-koar di sana sini. Tapi di dalam dialog saya dengan Tuhan, berarti kamu khawatir akan penyertaanku. Saudara-saudara, memang dalam rapat board yang lalu kami di-extend untuk memberikan laporan keuangan 1 bulan. Karena kami harus menurunkan anggaran untuk 1 tahun depan ini. Karena kalau diikuti itu defisitnya luar biasa. Kami harus cari sana sini untuk dipotong sampai
ditargetkan 100 juta potongannya. Jadi saya mengatakan, kami sudah mengalami imbasnya apa yang dia lakukan. Nama sekolah kami kemudian menjadi kurang baik, dicurigai ini dan itu. Tapi firman Tuhan dengan sangat jelas. Setiap apa yang kau lakukan untuk hambaku yang terkecil, kamu sudah melakukannya untuk aku. Ya Tuhan. Saya memang kalau lihat dia di WA, saya anggap dia, lu siapa sih? Kamu siapa sih? Bisa ngomong seperti itu. Saudara-saudara, Tuhan lembutkan hati saya. Sehingga saya mulai berdoa dan melihat dia sebagai hamba yang terkecil. Mungkin dia melakukan itu karena ada hal-hal yang terjadi dalam hidupnya. Dan benar, dalam pertemuan kami ternyata semua kebuka. Tapi saya sudah, Tuhan jamah untuk saya punya respon tidak emosional. Untuk saya respon dengar baik, gak cut. Kadang-kadang kalau saudara-saudara sedang ada masalah kan, tunggu, kamu ngomong gak benar ya. Langsung cut. Jadi gak jelas, tapi saya usaha dengar semuanya. Dan pada akhirnya saudara-saudara kami selesai dan berpelukan. Saudara-saudara, kebenarannya apa? Saudara kalau tidak memperhatikan benih yang Tuhan tabur, saudara dan saya tidak akan mengeluarkan buah yang benar. Dan saya titipkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Saya mau berhenti di sini saja. Saya mau berhenti menyampaikan kebenaran ini karena saya mengajak saudara-saudara, benih apa? Saudara, berapa lama kita jadi orang Kristen? Benih yang sudah tumbuh itu apa saja? Ya. Yang kita sudah terima. Yang kalau saudara, kita ini kan bisa berbagi benih setelah mengeluarkan buah. Betul ya? Setelah mengeluarkan buah. Oke, setelah dengar khotbah kita bisa ngajari orang. Firman Tuhan mengajarkan. Tapi tunggu dulu. Kita kalau hanya meripit, mengulang apa yang kita dengar, maka saudara-saudara kita memang berbagi benih saja. Tapi kalau kita berbagi buahnya, orang itu juga akan merasakan manisnya, luar biasanya, terkagum-kagum dengan buah yang kita bagikan. Dan disitulah terjadi proses pemuritan. Saya mau tutup dengan satu cerita. Waktu di Jakarta kami kumpul dengan pendeta-pendeta. Ada di antara mereka punya pengalaman menarik di Israel. Jadi mereka pergi ke Israel yang lalu, saudara-saudara. Dan salah satu karena mereka berdua ke Israel lalu cerita. Kami hampir saja di Israel ini gak boleh masuk. Saya tanya kenapa? Ya gara-gara ini Pak. Ada seorang bapak yang namanya itu ya namanya misalnya Untung Subagio, misalnya begitu ya, Untung Subagio gitu. Tapi bukan, kayak saya nih, nama saya kan sebenarnya nama baptis saya Yosua Agustinus Dermawan, ada Yosuanya. Tapi karena dulu buat paspor saya nggak mau panjang-panjang, saya nggak pakai nama baptis saya. Karena kadang-kadang membingungkan, ada yang panggil Yosua, ada yang panggil Agustinus. Nah ini kasusnya sama. Jadi pendeta ini dikenal dengan nama baptisnya. Nama baptisnya. Jadi di antara pendeta kenal nama baptisnya gitu. Tetapi di dalam nama aslinya tidak ada nama baptisnya. Hanya misalnya Agustinus Dermawan. Nah ketika mau masuk Israel itu kan nama baptis gak ada, dicek pasportnya. Lalu secara random penjaganya bertanya, what's your name? Gitu.
Nah ini sudah bisik-bisik kepada tour guide-nya. Tour guide-nya juga teman pendeta ya. Tour guide-nya teman pendeta. Namanya dia sebenarnya Yeremia ya. Nama baptisnya Yeremia. Tapi kemudian nama aslinya Avandi gitu ya. Nah ini tour guide-nya ngomong, waktu mau jawab Yeremia, dia sudah sambil tutup. Avandi, 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 Avandi. Tapi tour guide-nya enggak dengar, saudara. What's your name? Tour guide-nya karena dia udah sering keluar masuk Israel, jadi dia ngomong, Yeremia. Dilihat. No. You're not Yeremia. Terus kemudian ada satu lagi namanya nama di KTP-nya Heri Wijaya. Tapi di antara pendeta dikenal nama Andre. What's your name? Andre, Pak. Yang ini tour guide. Heri Wijaya. Jadi sudah, no. Akhirnya apa saudara? 30 orang itu disuruh baris. Dan kemudian semua di screening. Ini ada ibu-ibu yang bawa tas mungkin berat sekali 30 kilo, sudah tua. Suruh bawa sendiri. Dan semua dibuka tasnya, saudara. Semua dibuka. Ini ada pendeta-pendeta dari Manado ya, saudara. Jadi sudah siap-siap. Itu bawa beras, bawa rice cooker, saudara. Karena mereka itu sangat khawatir dengan makanan di sana, nggak bisa makan. Jadi mereka harus makan nasi. Ini waktu dibuka, saudara, ada rice cooker mini, lalu ada beras. Jadi sih kita, akhirnya nih teman-teman 30 orang ini akhirnya tahu kalau mereka ingin makan nasi itu pergi ke kamar mana. Karena setelah dibuka itu, saudara. Jadi, tapi waktu dibuka itu, lalu ini pendeta-pendeta ngomong, ini loh Pak, ada pelajaran rohani. Apa pelajaran rohaninya? Ini kayak kita ini seperti nanti di surga, Pak. Apa maksudnya? Ini ada ibu-ibu sudah tua, dia bawa tas yang berat. Kami mau bantu nggak boleh, Pak. No. She has to carry by herself. Itu sampai berat. Dia menyesal bawa banyak barang itu ya, saudara. Dan yang pelajarannya adalah begini, saudara. Kita ini nanti di surga, di hadapan Tuhan tidak bisa nunut. Tidak bisa mengatakan begini, Pak, saya istrinya si ini. Suami saya kan sungguh-sungguh, Pak. Ini begini-begini. Pak, saya dari organisasi gereja ini. Saudara-saudara, tidak. Semua kita akan berdiri. Nah ini yang menyedihkan dan menyakitkan. Firman Tuhan sudah memberikan contoh. Yaitu ketika ada 2 orang yang sedang tidur. 1 terangkat. 1 tetap ada di bawah. Kambing dan domba. Artinya saudara-saudara, ketika saudara-saudara bersama-sama menerima, mempersiapkan benih. Kalau saudara suami istri, kalau ada yang ada kebiasaan mungkin agak telat-telat gitu ya, agak the last minute. Saudara yang sudah lebih rajin, saudara, ayo, dang cepet, ayo dong. Kadang-kadang kita ini kan nggak mau eker-ekeran ya, saudara-saudara ya. Kita mau peaceful ya, saudara-saudara. Nanti di hadapan Tuhan itu kita nggak bisa nolong lagi pasangan kita. Selama masih ada di dunia bisa memperingatkan pasangan kita, orang-orang di sekitar kita, lakukan. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan benih yang ada di dalam diri kita. Mari kita berdoa. Macam-macam benih yang Tuhan taburkan di dalam hidup kita. Kalau saudara-saudara dengan orang yang dekat, mungkin orang itu mengatakan, saya hajar aja dia, biar dia tahu diri, biar dia kapok.
Saudara yang sesama orang percaya, saudara harus tahan. Jangan sebaliknya. Iya Pak, hajar aja Pak, hajar, sikat Pak. Ya saudara harus tahan. Saudara yang tahu ada kebenaran. Kadang-kadang ada resiko. Ada resiko ketika keputusan itu diambil. Ketika saudara menghadapi resiko itu, jangan lupa, benih itu ditabur oleh petani. Dan petani tidak akan membiarkan benih itu tumbuh dan semak belukar akan menghimpit dia. Datang kepada Tuhan, hampiri Tuhan, karena Dia adalah penabur yang menaburkan benih kekekalan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini, mahkota kehidupan. Pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi, mengiringmu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapatkan mekam kehidupan. Mari kita akan berdiri bersama saya mengundang kita berdiri. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini sebagai doa kita. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, saksikan kemuliaan dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi, mengiringmu seumur hidupku. Amin. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, oh, mengasihi, amin, mengiringmu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapatkan kota kehidupan. Saudara-saudara, pujian ini bicara tentang membayar harga. Ada bahaya-bahaya yang mengincar kita yang kita tidak sadari, yang bisa menyebabkan benih firman Tuhan
itu menjadi sia-sia. Ada perkara-perkara yang kita tanpa sadari itu membuat benih firman Tuhan itu tidak bisa bertumbuh dengan baik, bahkan berbuah. Saudara, saya jamin sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kalau hidup saudara dan saya adalah kehidupan yang bertumbuh dan berbuah, engkau akan menyala-nyala bagi Tuhan. Engkau akan menyala-nyala bagi Tuhan, karena itu jelas. Kalau saudara perhatikan Marta, Maria, di mana benih itu bertumbuh, mereka begitu menyala bagi Tuhan. Paulus yang tahu bahwa di Yerusalem ada bahaya. Di Yerusalem berkumpul pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang siap membunuh Paulus. Bahkan orang-orang di Efesus menahan dia untuk jangan pergi ke Yerusalem. Sebab orang-orang di Efesus sayang kepada Paulus dan Paulus bisa mati karena ditangkap di sana. Tapi Paulus tetap berketetapan hati untuk pergi ke Yerusalem. Kenapa, saudara? Karena di Yerusalem dia perlu menguatkan Timotius, seorang keturunan Yahudi yang disunat di sana. Di Yerusalem dia perlu berbicara tentang Injil sekalipun dia ditolak, saudara. Tetapi kenapa berani membayar harga seperti itu, saudara? Karena hatinya dipenuhi oleh cinta kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab di dalam dirinya ada buah. Kalau saudara dan saya mengeluarkan buah kekristenan, kita akan menjadi kekristenan yang menggairahkan. Kalau saudara dan saya mengeluarkan buah, saudara akan melihat perkara-perkara bahwa ketemu dengan seseorang, berhubungan dengan orang lain, itu bukan terjadi oleh karena kebetulan, tetapi Tuhan punya rencana. Jadi hidup menjadi hidup yang penuh dengan petualangan rohani dan iman yang menggairahkan. Saya mau tanya kepada saudara, adakah di antara saudara yang merasa kekristenanmu menjadi tawar, rohanimu menjadi suam-suam? Waktunya engkau perhatikan tanah hatimu. Jangan-jangan benih itu kau biarkan, tidak kau sirami, tidak buat bertumbuh. Ada harga yang kau perlu bayar. Mungkin bisa jadi ada kekhawatiran yang menghimpit kita. Ada persoalan-persoalan yang menghimpit kita, yang menyebabkan kita seperti kehilangan semangat, kehilangan dorongan mengikut Tuhan dan mengalami janji-janji Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Bisa jadi ada perkataan-perkataan yang meracuni kita. Serahkan kepada Tuhan, terbuka kepada Tuhan. Seperti kata pujian ini, tak pernah ku sesali mengiring Yesus. Bisakah saudara mengatakan tak pernah ku sesali? Aku bangga mengiring Yesus. Aku bangga membayar harga. Aku bangga menjadi bagian dari kerajaan Allah. Mari kita datang kepada Tuhan melalui pujian ini, saudara-saudara. Sekali lagi kita nyanyikan ini dan kita akan berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Tak akan pernah ku sesali. Sungguhkah engkau mengatakan ini dari dasar hatimu, saudaraku? Bahkan melewati lembah air mata, engkau siap bayar harga. Amin, amin. Beranikah kita berkata berapapun harganya?
Oh, haleluya, haleluya. Tuhan tetap setia melayani, oh mengasihi. Amin, 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 amin. Janjimu, janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai pakkan tak melayani, melayani. Oh Tuhan, Engkau dengar mengasihi Engkau. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapatkan kota kehidupan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kalau ada perkara-perkara yang sedang menghimpit benih firman di dalam hidupmu, entah itu trauma, itu kekhawatiran, atau keberatan-keberatan yang lain, ada hal yang mengancam di dalam firman Tuhan. Dikatakan tipu daya kekayaan, kenikmatan hidup dan kekhawatiran. Mungkin ada hal-hal yang membuat kita seperti tidak fokus lagi kepada benih firman Tuhan. Itu sebabnya benih itu menjadi lemah. Mari datang kepada Tuhan. Buka hatimu. Tuhan, ini aku Tuhan. Biarlah Tuhan Kau jamah aku Tuhan. Kau jamah aku Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa buat setiap tanah hati kami Tuhan. Kualitas tanah hati hanya bisa diketahui ketika sudah muncul buah. Bukan hanya ketika sedang bertumbuh, karena ketika bertumbuh bisa saja terhimpit oleh kekhawatiran, oleh tipu daya kekayaan dan kenikmatan hidup, oleh perkara-perkara yang lain. Tetapi kualitas hati kami itu diketahui ketika ada buah. Ada 2 buah, yaitu murid-murid Yesus yang lain yang kami muridkan. Dan buah Roh, kasih, sukacita, kesabaran, kelemah lembutan, kebaikan, kemurahan hati, dan pengendalian diri. Kami mau berdoa ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau menolong kami untuk belajar membayar harga. Sebab ada kemuliaan yang Engkau sediakan. Penyertaan-Mu Engkau nyatakan bagi setiap kami ya Tuhan. Kalau kami sedang diliputi oleh kekhawatiran Tuhan, kami mau serahkan kekhawatiran ini kepadamu Tuhan. Kalau kami sedang dihantui, ditempel oleh persoalan yang seolah-olah kami mengalami kesulitan dengan jalan keluarnya, biarlah Tuhan Engkau menolong kami untuk melihat benih. Mungkin kami melihat benih belajar untuk tetap percaya bahwa Tuhan punya waktu yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mendewasakan jemaat-Mu ini ya Tuhan. Setiap kami dewasakan Tuhan, sehingga satu kali buah matang itu akan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali, saya serahkan untuk Erik sampaikan pengumuman. Terima kasih untuk Pak Agus, kita terberkati sekali untuk firman-Nya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memberikan sebagian dari apa yang kita miliki. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan kalau kami hari ini boleh beribadah Tuhan. Kami sungguh terberkati oleh firman-Mu Tuhan, biarlah itu tertanam pada hati kami Tuhan, untuk kami bisa terus menabur Tuhan, sehingga kami bisa memberikan yang terbaik untuk Engkau. Sebentar juga Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau yang setiap berkati, setiap tangan-tangan yang memberi, biarlah ini menjadi pembangunan untuk gereja kami semakin lebih luas lagi untuk bisa melayani dan memberkati gereja kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan
Haleluya, amin. Silakan dilihat di tempat di belakang kita ada nomor rekening ya. Kita jadi sekarang ini memberikan persembahan melalui transfer, atau mungkin bagi kita yang mungkin mau dalam bentuk cash, kita sediakan ada di belakang, jadi bisa langsung aja. Nah, saya kasih waktu untuk kita bisa memberi. Saya bacakan dulu satu ayat di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ya, oke. Terima kasih untuk semuanya yang hadir di sini, untuk para pelayan Tuhan yang hari ini sudah melayani kita semua, juga untuk para jemaat yang sudah datang on time. Kita memberikan apresiasi untuk para jemaat yang datang on time ya. Jadi kita mau budayakan untuk kita bisa datang lebih tepat waktu. Lalu juga kami mau welcome untuk yang baru pertama kali hadir. Nanti bisa kita kenalan juga ya. Kita mau welcome. Terus juga untuk kegiatan kita setiap minggu ini, hari Minggu kita tetap akan ada Sunday Service di tempat ini, mulainya jam 10 pagi. Dan jangan lupa untuk kalian semua yang juga punya anak, ayo kita mau biasakan untuk mengajak anak untuk Sunday School ya. Para guru Sunday School-nya sekarang udah banyak sekali ya. Ya, jadi kita mau memberikan edukasi mengenai kerajaan surga semenjak dini ya guys ya. Jadi kita undang untuk para orang tua yang sudah memiliki anak bisa mengajak anaknya untuk Sunday School di tempat ini. Lalu untuk hari Selasa depan ini akan ada more ya, momen pemulihan onsite di tempat ini ya, jam 7.30 nanti kita bertemu di tempat ini, kita mau berdoa bersama di tempat ini. Lalu Kamis seperti biasa ya, kita tetap akan ada KTB ya. KTB kita ada di 3 tempat, di Barat 1, Barat 2 dan ada di Timur. Nanti untuk info lebih detail bisa bertanya ke masing-masing PIC atau nanti akan juga diomongkan di grup ya biasanya ya, tempat lokasinya di mana semuanya akan juga disampaikan di grup. Jadi jangan lupa untuk kita bisa ber-KTB, kita mau bertumbuh bersama di dalam KTB kita ya. Juga jangan lupa kita ya harus setia untuk beribadah ya, nggak cuma more KTB tapi juga hari Minggu kita mau lebih mendekatkan diri ya, seperti lagu tadi yang kita sudah nyanyikan, kita mau setia sama Tuhan kita, amin. Oke, nah terus ini ya save the date ya untuk 2 acara kita ya. Kita yang acara pertama nanti ini tanggal 30 Juli guys, jadi minggu depan. Kalau setelah seminggu yang lalu kita mengadakan juga untuk para pelayan, nanti minggu depan nanti akan ada mungkin lebih spesifiknya ke tim praise and worship ya. Nah, tapi nanti akan diinfo lagi, cuman save the date untuk kita para pelayan. Kita akan ada ini ya, upgrade your service ya, ada sama Pastor BB yang menyampaikan kita terberkati sekali hari Selasa yang lalu. Dan biarlah kita mau siapkan waktu untuk minggu depan, Selasa minggu depan ya, jadi bukan Selasa yang ini, Selasa minggu depan tanggal 30 Juli. Kita mau siapkan waktu kita untuk kita mengikuti ini ya, ini wajib untuk setiap pelayan juga ya, jadi kita mau siapkan waktu. Sama satu lagi ya yang sangat ini ya, ditunggu-tunggu ya, save the date untuk kita nanti retreat ya, retreat sehari, kita mau sejenak, kita mau apa ya, bersama dengan teman-teman seiman kita untuk ke luar kota, kita mau retreat sehari tanggal 5 sampai 6 Oktober ya. Jadi save the date 5 sampai 6 Oktober nanti kita akan ada retreat untuk gereja kita ya. Setelah berapa tahun, kita sudah 5 tahun nggak retreat. Kita mau retreat untuk di Oktober 5 sampai 6 Oktober 2024. Sekian untuk informasi untuk selama seminggu ke depan ini. Saya mau kembalikan ke Pak Agus. Terima kasih Rick. Ya, saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengucapkan juga selamat datang kepada
Ricky tadi ya, perkenalan sebentar ya. Ricky, welcome, senang sekali. Kalau belum ada tempat ibadah yang tetap, kami dengan senang hati membuka keluarga SIF House of Restoration. Dan juga saya senang melihat saudara-saudara dalam keadaan sehat, bisa hadir. Puji Tuhan ya, puji Tuhan ya. Coba lihat kiri kanan saudara-saudara, masih utuh ya. Ada bangku-bangku kosong ini ya, gitu. Perlu kita isi ya, doakan gitu Tuhan gitu ya. Tuhan tolong gitu ya. Terima kasih buat Stefan Olive yang sudah berusaha memenuhi dengan 3 anak. Sekolah minggu kita jadi penuh. Coba kalau setiap jemaat ini punya 3 anak gitu ya. Waduh Pak, berat Pak. Ya saudara, saya tahu ya. Tetapi saudara, kita doakan melalui retreat nanti juga akan ada acara buat anak-anak. Sehingga saudara boleh ngajak keluarga yang lain yang mungkin tidak biasa ada di SHF tapi mereka punya anak, bisa diberkati melalui retreat ya. Sehingga mereka ada sesi sendiri kedua orang tuanya dan anak-anak juga ada sesi sendiri. Kita ingin menjadi berkat, begitu ya saudara. Jadi tolong save the date 5 dan 6 Oktober. Itu hanya 2 hari 1 malam saja ya. Saya tahu kerempongan hal-hal yang, tapi saudara yang rempong bukan satu keluarga aja. Kita mau rempong rame-rame ya, sama-sama ya. Oke, kita doakan dan jangan lupa hari Selasa akan ada doa onsite di tempat ini. Personal revival itu menjadi awal dari church revival, awal dari kebangunan rohani gereja ya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa, ada keluarga-keluarga yang sakit, mungkin anggota keluarga kita yang sakit. Saya mendengar keluarga dari Rio ya, Oma ada dirawat di rumah sakit. Kita doakan untuk keluarga Rio yang sakit, juga papanya. Mungkin ada juga anggota keluarga kita yang sakit. Kita doakan bersama-sama supaya Tuhan menolong. Kalau saudara-saudara kenal, ada baiknya saudara berkunjung. Dan kalau berkunjung saya dorong saudara-saudara untuk mendoakan, doakan ya. Yang lalu ada yang bersaksi, ART-nya, asisten rumah tangganya sedang punya masalah keluarga, lalu dia belum pernah berdoa dan dia terdorong untuk berdoa. Saya bilang good job, nggak harus pendeta untuk mendoakan, saudara bisa. Mari kita akan doakan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Saya minta tolong untuk Raymond bisa berdoa untuk mereka yang sakit dan doakan juga jemaat yang mungkin tidak hadir pagi hari ini, entah mereka di luar kota atau mereka sedang berhalangan. Kiranya Tuhan menolong semua. Ya. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami di sepanjang minggu ini. Kami melihat kebaikan Tuhan dan kesetiaan Tuhan dinyatakan. Dan di hari ini Tuhan kami mau berdoa untuk teman-teman dan keluarga besar SIF Tuhan di tempat ini yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan kami berdoa dimanapun mereka berada, di rumah maupun dirawat. Tuhan kami berdoa biar kiranya kuasa Tuhan turun atas setiap mereka. Amin. Menjamah, memulihkan, menyembuhkan dengan kuasa-Mu yang sempurna itu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap rekan-rekan kami jemaat Tuhan yang belum berkesempatan untuk hadir di kebaktian hari ini. Tuhan kami berdoa dimanapun mereka berada, biar mereka dapat tetap terhubung dengan Engkau. Kehidupan mereka dapat memancarkan sinar terang-Mu Tuhan, sehingga dimanapun mereka pergi dan berada, mereka menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa biar kiranya Tuhan menolong kami di sepanjang minggu ini dalam semua yang kami lakukan dan kerjakan. Kami percaya Tuhan memberkati dan menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hubungan-hubunganmu.
dengan orang-orang yang Kau kasihi, maupun dengan orang-orang yang sementara Engkau sedang bergumul karena ada hubungan yang retak yang perlu dipulihkan. Bahkan dengan orang-orang yang sedang tidak punya tujuan yang baik kepadamu, yang mereka ingin menjatuhkanmu, biarlah Tuhan berperkara dan membela Engkau, supaya nama Tuhan dipermuliakan, sehingga mereka juga mengalami lawatan kasih Tuhan. Demikian juga diberkatilah Engkau yang sedang mengharapkan berkat Tuhan, baik melalui pekerjaanmu maupun melalui hubunganmu sebagai suami istri. Ada di antara engkau yang sedang menanti-nantikan keturunan, biarlah Tuhan memberkati rahim istrimu dan memberkati benih suamimu, dan melaluinya semua Tuhan akan nyatakan indah pada waktunya. Demikian juga bagi engkau yang sedang berharap untuk persoalan mendapatkan jalan keluar, biarlah hikmat Tuhan menyertai engkau, sehingga engkau tetap menjadi pelaku firman, sekalipun engkau bukan orang yang berusia, yang punya banyak pengalaman, tetapi oleh karena pekerjaan Roh Kudus, maka Roh Kudus menjadi penasehat bagimu, sehingga oleh karenanya engkau mendatangkan penghiburan dan jalan keluar. Dan diberkatilah masa depanmu bagi engkau yang studimu, dan terimalah seluruh berkat Tuhan ini di dalam damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya katakan amin, amin. Jadikan aku indah yang kau pandangku, indah dalam hidupku, ajarku harap, amin, hanya kepadamu. Tak ada kepadamu, Tuhan, amin. Jadikan aku indah yang kau pandangku, indah sepadamu. Dalam hidupku ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia.